kabur. Cepat kabur. Tolong. Tolong. Keadaan sudah ditentukan. Yang patuh akan selamat, yang melawan akan mati. Musim gugur tahun ke-16 Cikara, Kaisar Maruli wafat. Perang di perbatasan mulai mengganas. Perang antar pangeran semakin sengit. Rakyat hidup sengsara. Negara jatuh ke tangan musuh. Jenderal Utara mendukung istana pengasingan. Pangeran Saka menerobos kepungan. Pangeran Saka naik tahta dan mengganti nama negara menjadi Misari. Rani, secangkir arak ini, aku bersulang untukmu. Yang mulia, ini tidak boleh. Rani, di antara kita, tidak perlu sungkan. Seperti dulu memanggilku Hendy saja. Jika bukan kamu yang menyelamatkanku dari istana pengasingan, jika bukan kamu yang berkorban melindungiku, mana mungkin hari ini aku menjadi kaisar. Rani, sejak kecil, aku tumbuh besar di istana pengasingan, tidak diajari oleh guru. Nantinya, jika aku melakukan kesalahan dan menyinggung Rani, aku mohon Rani, memaklumi. Kesempatan hanya ada 3 kali. Kalau begitu, aku beri 3 kesempatan padamu. Kalau kamu menipuku 3 kali, aku akan meninggalkanmu. Rani, aku tidak mungkin rela menipumu. Laporan! Yang mulia, kabar darurat dari perbatasan jauh. Rakyat mulai memberontak. Suku barbar menyerang. Sebanyak 18 wilayah di barat laut sudah jatuh. Mereka cari mati. Rani, hari ini malam pernikahan kita, aku utus orang lain saja. Hendy, sekarang kamu sebagai kaisar, kamu mengemban nasib negeri ini. Jangan terikat oleh cinta. Tenang saja. Beri aku waktu 4 tahun, aku pasti rebut kembali wilayahmu. Menyatukan semua negeri. Rani, setelah kamu kembali, kita akan memimpin negeri ini bersama, berbagi kekuasaan. Para prajurit, ikut aku berangkat. Harus mengalahkan suku barbar sampai habis. Serang! Kalahkan suku barbar sampai habis. Serang! 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 Serang!
Tahun keempat Nisari, Permaisuri membunuh panglima musuh. Mundur 400 kilometer ke Gunung Surali. Pasukan Nisari menang telak dan pulang dengan kemenangan. Panggilkan. Permaisuri masuk kaula. Saya tidak mengecewakan Yang Mulia. Saya menaklukkan 18 wilayah barat laut, kembali bertemu Yang Mulia, Kaisar panjang umur. Kaisar? Ini pasti kakak permaisuri, kan? Dia memang tidak kalah dari pria. Membuatku kagum. Tidak kalah dari pria. Membuatku kagum. Permaisuri bisa pulang dengan kemenangan. Aku sangat senang. Beri tempat duduk. Ada apa? Permaisuri menyelamatkan Yang Mulia dari bahaya, juga pergi melawan musuh. Jika tidak ada Permaisuri, maka tidak ada kerajaan Dakara. Yang Mulia sudah tidak membantu Permaisuri bangun, malah tidak berbagi bersama Permaisuri. Benar, bercanda dengan orang lain di hadapan Permaisuri. Bukankah ini sama saja melukai perasaan Permaisuri? Permaisuri, kenapa masih tidak berdiri? Apakah mau aku yang memohon padamu? Yang Mulia, hari ini mau merayakan kemenangan Permaisuri? Kenapa Yang Mulia membawa selir kemari? Jenderal Yudi, Yang Mulia sebagai seorang pemimpin mau membawa siapa kemari? Apakah harus ada persetujuan Permaisuri? Kerajaan ini milik Margasaka atau Sumadi? Kamu? Cukup. Permaisuri, aku tahu kamu sudah bekerja keras, tapi Erika punya tubuh yang lemah, tidak sepertimu bisa maju ke medan perang. Hari ini kebetulan ulang tahunnya, jadi aku membawanya kemari. Permaisuri, ada apa? Sudah berjasa besar? Sudah melawan perkataanku? Saya tidak berani. Yang Mulia, dulu Yang Mulia janji padaku, jika aku berulang tahun, Anda akan mewujudkan satu permintaanku. Sekarang masih berlaku. Tentu saja. Hari ini, apapun yang kamu mau, aku akan wujudkan. Katanya permaisuri dari keluarga jenderal, tidak kalah dari pria, jago berkuda dan memanah. Yang Mulia, aku mau lihat kakak permaisuri memanah, boleh tidak? Yang Mulia tidak boleh. Bukankah ini menghina Permaisuri? Seorang Permaisuri, Jenderal Utara, mana boleh memberi pertunjukan di aula? Lagi pula Permaisuri masih terluka. Yang Mulia sebagai Kaisar, kita semua hanyalah anak buahnya. Janji seorang Kaisar harus ditepati. Tadi Yang Mulia sudah berjanji di depan umum kepada selir Erika. Kalian mau Yang Mulia menarik titahnya? Atau kalian mau melawan titah? Ini Aku sudah tahu. Aku yang tidak paham. Kakak permaisuri berjasa besar. Orang-orang menyebutnya sebagai permaisuri yang hebat. Bahkan Yang Mulia harus menghormatinya. Aku yang tidak sopan. Permaisuri, bukankah kamu baik-baik saja bisa duduk di sini? Aku minta kamu tunjukkan kemampuan memanah. Kamu malah menolak berkali-kali. Apakah kamu dendam kepadaku? Candy, kamu sungguh tidak menyadari Yang niat Mulia. mereka? Atau kamu sengaja membiarkan mereka? Pengawal, ambilkan busur panah.
Saya laksanakan. Tunggu! Yang Mulia, aku dengar kemampuan memanah kakak sangat tepat sasaran. Bagaimana kalau minta Jenderal Wiley menaruh apel di atas kepalanya, lalu minta permaisuri memanah? Baru bisa menunjukkan kemampuan permaisuri. Apa kamu bilang? Yang Mulia, ini tidak boleh dilakukan. Jenderal Wiley banyak berjasa, berkali-kali menyelamatkan saya. Dia adalah jenderal yang berjasa. Jika ini ada kesalahan, bisa membahayakan nyawa Jenderal Wiley, menyakiti perasaan prajurit perbatasan. Aku tidak tahu ternyata Jenderal Willy dan permaisuri punya perasaan yang mendalam. Permaisuri, aku minta kamu memanah. Kamu lakukan saja. Kenapa? Tidak rela? Apakah kamu dan Willy memang punya sesuatu yang tidak ku ketahui? Saya di perbatasan. Mengorbankan nyawa untuk Yang Mulia. Yang Mulia malah mencurigai saya. Jadi kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu melindunginya? Kenapa permaisuri terus berdalih? Jangan-jangan rumor tentang kemampuanmu itu hanya bohongan? Jangan-jangan semua jasa perang itu juga palsu? Jenderal! Aku percaya pada Anda. Anda panah saja. Aku tidak takut mati. Aku tidak bisa biarkan nama baik Anda dicemari di sini. Pangeran, Jenderal Rani, kalian pergi dulu. Abaikan saja kami. Kami hanya akan membebanimu. Jangan bodoh. Selama aku masih hidup, aku tidak akan tinggalkan satu rekan yang terluka. Jika pangeran begini, kami mati juga tidak menyesal. Pangeran, kau pergi dulu. Aku yang menghadang. Rani, aku tidak akan meninggalkanmu. Paling tidak, kita akhiri hidup bersama, mati demi cinta kita. Kita tidak akan terpisah. Dulu hidup mati bersama. Kenapa sekarang malah tega menyakiti rekan seperjuangan? Hendy Saka, kamu sudah berubah. Ayah. Wah, permaisuri hebat sekali. Ternyata lebih seru daripada pertunjukan yang kulihat di jalanan. Jenderal yang melindungi negara malah dijadikan pertunjukan di aula. Lebih baik kita tinggalkan ini semua dan pulang bertanam. Barangan! Ya, Jenderal Willy beraninya melawan Yang Mulia. Jangan-jangan disuruh oleh pimpinannya? Pantas saja ada rumor bahwa semua prajurit hanya mengakui permaisuri, tidak mengakui kaisar. Dasar penjilat yang menentang atasan. Pengawal, lepaskan baju zirahnya. Bawa keluar dan penggal dia. Yang Mulia, Jenderal Willy sudah bertahun-tahun berperang bersama kita. Mohon Yang Mulia mengampuninya. Mengampuni? Lalu biarkan dia sembarangan dan sombong di depanku? Bawa keluar. Yang Mulia, apakah Anda sudah lupa di malam perang antar pangeran bagaimana Jenderal Wiley mempertaruhkan nyawanya untuk memberi kita jalan keluar? Bagaimana Anda berjanji kepada Jenderal Wiley yang sekarat? Apakah kamu sungguh ingin melukai hati para prajurit? Setiap hari aku sibuk, mana bisa ingat masalah sepele itu. Jangan dibahas. Masalah sepele? Iya. Yang dulu Anda janjikan, sekarang sudah tidak berlaku lagi. Sudahlah.
Hari ini aku sudah lelah. Semuanya kembalilah. Yang Mulia, aku temani Anda istirahat. Dulu Yang Mulia tidak begini. Ini pasti dihasut oleh selir perayu, Erika. Aku mau membunuh selir jahat ini untuk menegakkan aturan. Meski dihukum mati, aku juga terima. Yang Mulia punya pemikirannya sendiri. Kita ini anak buah. Jenderal Willy, jaga ucapanmu. Jenderal! Anda sendirian melawan musuh di perbatasan, menebas panglima musuh dalam kekacauan. Kenapa kembali ke ibu kota, malah menjadi terikat? Apakah kamu sungguh mau bersabar ditindas oleh selir jahat itu? Cukup! Jangan bahas lagi. Jenderal! Jika Kaisar tidak bijaksana, kerajaan kita dalam bahaya. Hendy, di hari pernikahan aku pernah bilang hanya beri 3 kesempatan. Sekarang tersisa 2 kesempatan. Rani, dulu kamu bilang Yang Mulia punya sifat seperti pamannya, Raja Joko. Sekarang kelihatannya sangat berbeda jauh. Hanya dalam 4 tahun, dia mengingkari janjinya dan mengkhianati perasaan. Dia sudah mengangkat selir. Dia malah mematuhi selir jahat itu untuk mencelakai jenderal. Jika terus begini, kerajaan Dakara jadi milik Margatani saja. Ayah, jaga ucapanmu. Rani, dengarkan aku. Turun dari posisi permaisuri, kita sekeluarga menjaga Gunung Surali saja. Kita menjauh dari tempat berbahaya ini. Aku pernah berjanji pada Raja Joko, aku akan menjaga kerajaan ini. Rani, tapi dia tidak layak untuk kamu perjuangkan. Yang kuperjuangkan bukan dia, tapi kedamaian dunia. Rani, aku tahu yang kamu pikirkan. Kamu memikul sendiri harapan Raja Joko, tapi Raja Joko sudah wafat 10 tahun. Kamu juga sudah harus mengikhlaskannya. Guru sudah mati, tapi cita-citanya tetap hidup. Kau jagalah dirimu. Raja Joko, langkah ini tidak bagus. Jasa besar mengancam penguasa. Ini mudah membuat diri terjebak. Aku memang tidak menginginkan tahta itu. Aku hanya mau dunia yang damai, negeri aman, rakyat sejahtera. Jika guru tidak peduli kepada kenamaan, kenapa mau melakukan reformasi, bahkan berkali-kali berperang menghabisi musuh? Kita harus berusaha, tanpa berhenti. Harus memiliki kebajikan yang besar. Aku tidak paham. Aku hanya tahu, Yang Mulia berkali-kali menyerang Anda, merugikan Anda. Di dunia ini harus ada orang yang membela rakyat. Jika aku tidak berkorban siapa lagi, nanti Rani sudah dewasa akan paham. Guru, lihatlah cita-cita Anda. Aku sudah berhasil. Kakak Ipar, akhirnya kamu pulang. Nona, aku merindukan Anda. Kenapa menangis? Bukankah aku pulang dengan selamat? Saat aku berangkat berperang, kamu masih belum dewasa. Sekarang sudah cantik dan menawan. Sepertinya Sonia menjagamu dengan baik. Kakak Ipar memang suka bercanda. Tidak masalah. Hanya luka ringan di medan perang. Kenapa bisa melukai wajah? Sakit tidak? Aku punya salep luka yang bagus. Ayo, biar aku obati. Hari ini aku sudah lelah. Kembalilah ke Istana Felis. Besok,
Aku pergi menemuimu. Dengarlah. Kakak ipar. Kita bertahun-tahun gak jumpa. Malam ini aku mau tidur denganmu. Ada apa? Ini pemberian yang mulia kepada permaisuri. Jangan kamu injak sembarangan. Yang mulia sudah berikan istana Felis kepada selir Erika. Tentu saja tidak boleh ada sampah orang lain di sini. Apa kamu bilang? Yang mulia memberikan istanaku kepada selir Erika? Tentu saja. Yang mulia sudah bilang, selir Erika lemah. Tentu harus tinggal di tempat terbaik. Tidak seperti permaisuri yang begitu kuat. Bisa bertahan di alam terbuka. Cukup pakai tikar saja sudah bisa bermalaman. Permaisuri itu istri sah yang mulia. Majikanmu hanya seorang selir. Jangan berlagak sombong. Sialan, kamu berani menghina selir Erika? Kamu mau mati kamu. Sepertinya 2 tahun ini, Sofia dan Sonia sering ditindas. Sonia, kamu baik-baik saja? Kenapa kamu sembarangan memukul orang? Putri selir Erika sudah bilang, jika Anda tidak bisa mengurus pelayanmu, dia bisa bantu Anda urus. Apakah aku sudah mati? Kamu tidak berhak menegur bawahan. Permaisuri, kamu tidak tahu. Beberapa anjing memang harus dipukul. Sialan. Pengawal. Bawa pergi pelayan ini pukul 20 kali. Usir dari istana. Hei, Selir Erika, tolong! Hentikan! Memukul anjing saja harus lihat majikannya. Apa maksud Anda, permaisuri? Aku sudah lihat majikan anjingnya. Selir Erika keberatan? Kamu... Permaisuri, jangan marah. Yang mulia sudah bilang, permaisuri hanya jago berperang. Tidak tahu seni dan sastra. Ini menyia-nyiakan istana Felis. Aku jago dalam musik, juga tidak menghina keindahan istana Felis. Kamu tidak layak. Permaisuri, hari ini yang mulia bisa menyenangkanku dengan kehormatanmu dan Jenderal Yuri. Jangankan istana Felis, bahkan posisi permaisuri juga bisa aku dapatkan. Aku sarankan permaisuri, lebih baik jangan mempermalukan diri. Kamu kira kamu siapa? Beraninya merusak barangku? Kamu lancang sekali. Melukai selir. Kamu lancang sekali. Melukai selirku. Yang mulia, Selirku. yang mulia. Jika permaisuri marah karena kamu berikan istana Felis kepadaku, aku pindah saja. Aku adalah pemimpin. Ini hanya istana. Aku berikan padamu, kamu tempati saja. Permaisuri. Berlutut. Apakah kamu tahu salah? Apa salahku? Dia yang duluan merusak layang-layangku. Hanya layang-layang sampah. Sepertinya kamu iri kepada selir Erika karena dia lemah lembut, kamu sengaja mempersulitnya. Hanya layang-layang sampah? Rani! Pangeran Hendy, kenapa kamu kemari? Rani, aku mau katakan sesuatu padamu. Apa ini? Orang lain membuat layang-layang berbentuk bebek. Kenapa kamu membuat angsa liar? Angsa liar adalah burung yang setia. Seumur hidupnya hanya punya satu pasangan. Begitu pasangannya mati, dia tidak akan hidup sendiri. Ini buatanku sendiri. Untuk apa kamu berikan ini kepadaku? Rani, aku sudah menyukaimu sejak lama. Aku ingin menikahimu, menyerahkan urusan istana, dan punya anak bersamamu. Kita berdua selamanya. Tidak mengkhianati. Benar.
Membuat layang-layang ini sudah tiada. Untuk apa menyimpannya lagi? Kamu lancang sekali. Kamu berani mengetukku? Kakak, pelayan selir Erika yang membuang barang kakak ipar dan memukuli Sonia. Selir Erika bahkan memprovokasi kakak ipar. Kakak ipar marah baru membalasnya. Cukup. Erika lemah dan tidak bisa mengurus dirinya. Mana mungkin dia berani mengancam permaisuri yang ganas? Ganas? Kenapa? Aku salah. Setiap hari hanya bertarung sekujur tubuh bau darah. Tidak seperti seorang wanita. Aku melakukan ini. Demi siapa? Demi siapa? Demi aku? Aku ada paksa kamu berperang? Intinya, bukankah demi kekuasaan, demi semua orang mengakuimu, agar mereka memujimu? Sebagai permaisuri yang hebat, punya wibawa seorang kaisar. Apakah Yang Mulia masih ingat perkataanmu di hari pernikahan? Aku adalah kaisar. Memiliki keturunan adalah hal yang harus kulakukan. Aku sudah menikah 4 tahun denganmu. Kamu tidak melahirkan apapun. Apakah aku tidak boleh memiliki selir? Apakah tidak boleh memiliki keturunan? Kamu melarangku memiliki selir. Apakah kamu mau menjadi pendosa sepanjang masa? Rani, aku sudah menjadikanmu permaisuri. Kamu masih mau apa? Baiklah. Yang Mulia mau memiliki selir, mau memperbanyak keturunan. Aku tidak keberatan. Hanya saja jangan percaya kepada hasutan orang jahat. Memaksa para jenderal mundur. Apa bedanya ini dengan raja dulu yang mempermainkan kekuasaan? Sembarangan. Rani, sebagai wanita, jangan ikut urusan politik. Seharusnya mengurus rumah tangga, bukan bertarung dan berperang. Lebih tidak boleh membahas masalah negara dan menyalahkan kaisar. Apakah aku terlalu membiarkanmu sampai membuatmu keterlaluan begini? Permaisuri terlalu cemburu. Masalah rumah tangga. Sementara diurus selir Erika. Semuanya kembali. Hendy, kamu hanya punya satu kesempatan lagi. Rani, kamu begitu cerdas. Kenapa kamu tidak bisa fleksibel? Aku harus meredam kesombonganmu. Kamu baru bisa tenang berada di sisiku, menjadi permaisuriku. Yang Mulia, permaisuri galak sekali. Aku takut. Permaisuri galak sekali. Aku takut. Kakak ipar galak? Kamu yang membuat perselisihan. Kakak ipar berjasa dalam perang, mengalahkan musuh. Kenapa kamu bisa menghina dia? Yang Mulia, ini semua salahku. Permaisuri banyak berjasa. Tanpa permaisuri, maka tidak ada kerajaan Dakara. Aku harusnya hormat dan sayang padanya. Tapi permaisuri merasa dia berjasa, bahkan tidak menganggap Anda. Aku takut sekali. Aku takut kerajaan Dakara muncul kaisar wanita lagi. Kaisar wanita? Omong kosong. Kakak ipar berjuang demi negara dan rakyat, pergi berperang. Kesetiaannya terlihat jelas. Kenapa kamu bisa menghina dia? Yang Mulia, Anda lihatlah. Bahkan putri hanya tahu permaisuri yang berjasa. Jika terus begini, dunia hanya kenal permaisuri, tidak kenal kaisar lagi. Lagi pula, dari ramalan Biro Astronomi, kerajaan Dakara kurang energi positif. Jika terus begini, bisa merusak nasib negara. Yang Mulia, kamu... Cukup. Masih belum cukup? Kembali ke istana. Sofia, kamu cari mati. Aku pamit. Kakak, kamu sudah lupa. Dulu kita berdua berada di istana pengasingan, kita kelaparan dan hampir mati. Kakak ipar dan Jenderal Yudi yang menyelamatkan kita. Mereka membantumu menjadi kaisar. Kenapa kamu bisa melukainya? Aku adalah kaisar. Aku adalah suaminya. Apakah sekarang dia terlihat patuh kepadaku? Jika aku tidak membentuk sifatnya, mungkin beberapa hari lagi, dunia ini akan menjadi milik Marga Sumadi. Kakak, kenapa kamu bisa berpikiran begitu? Dia pejuang kita di barat laut. Sama sekali tidak berniat merebut tahta. Kamu juga tahu dia pejuang barat laut? Jika aku tidak waspada, dia akan lepas dari kendaliku. Aku terpaksa membuat sebuah sangkar untuk mengurungnya. Biar dia tinggal di dalam, dia baru tidak bisa pergi dari sisiku. Lagi pula, kamu tidak dengar?
kurang energi positif. Kamu terlalu percaya perkataan selir Erika. Dia sedang memfitnah kakak ipar. Kamu tidak paham. Ayahnya Perdana Menteri, dia senior di 2 masa pemerintahan, bahkan menjadi guru dari putra mahkota dulu. Selir Erika adalah hasil didikannya. Pasti dia orang yang cerdas dan paham masalah negara. Lagi pula, jika aku tidak membantu keluarga Tandi, dunia ini akan dikuasai oleh keluarga Sumadi sendiri. Cara mengatur kekuasaan ini tidak bisa kamu pahami. Kakak! Sudahlah. Kamu juga sama. Jangan meniru sifat kakak iparmu. Pulang dan belajarlah moral wanita dan sila wanita. Erika, apakah aku terhadap permaisuri terlalu galak? Yang mulia, Anda orang yang lemah lembut, permaisuri sendiri. Yang merasa berjasa mengalahkan musuh dan tidak menganggap Anda. Dia punya hati yang memberontak. Dia sudah terbiasa memamerkan diri. Hatinya sombong. Tidak sepertimu yang selalu mementingkan aku. Yang mulia, Anda adalah segalanya bagiku. Demi Yang Mulia, aku bersedia melakukan apa saja. Hanya saja Yang Mulia, meski suku barbar sudah mundur, tapi juga masih bisa buat masalah. Lebih baik meniru dinasti sebelumnya, menikahkan putri gadungan ke perbatasan, sekaligus bisa mengawasi, sekaligus membuat keturunan suku barbar. Nantinya memiliki garis keturunan kerajaan Dakara, juga bisa menjaga perdamaian, juga bisa menghindari peperangan. Pilih gadis di dalam kalangan keluarga, lalu angkat jadi putri dan menikahkannya saja. Ini, jika tidak ada hubungan darah dengan Yang Mulia, belum menjamin ketulusan. Kamu mau Sofia yang pergi? Dia adalah adik kandungku. Dia satu-satunya keluargaku. Yang Mulia, putri hidup dalam kemewahan, semestinya memikul tanggung jawab besar. Lagi pula, posisinya tinggi, juga dibantu oleh kerajaan Dakara, itu kehormatan tertinggi. Suku barbar sangat licik. Jika mereka bangkit kembali, bukan hanya merugikan rakyat dan harta, juga harus memakai keluarga Sumadi, membuat keluarga Sumadi naik setingkat lagi. Dunia ini hanya milik marga Saka. Kabar Kementerian Ritus. Siapkan putri untuk menikah. Untuk masalah waktunya, akan ditentukan di upacara negara. Yang Mulia. Ada Yang Mulia di sini? Ini keberuntungan rakyat Dakara. Sofia, ini akibatmu membantu Rani melawanku. Permaisuri, cepat lihat. Permaisuri, aku dan putri sudah memperbaikinya. Terbang tinggi seperti dulu. Rani, di langit seperti burung sepasang sayap, di bumi seperti dahan yang menyatu, kita berdua selamanya. Tidak akan berpisah. Hanya layang-layang sampah saja. Sepertinya kamu iri kepada selir Erika karena dia lemah lembut, sengaja mempersulitnya. Permaisuri! Permaisuri! Layang-layang ini dibuat oleh Yang Mulia. Kenapa kamu mengguntingnya? Sudah rusak tetap rusak. Bagaimanapun diperbaiki, juga tidak bisa kembali seperti dulu. Lebih baik tinggalkan saja. Permaisuri! 北夜狂风高，群星会闪耀，在天之外。 Menjadi suami istri, hidup saling mencintai. Permaisuri! Semua ini, barang paling berharga milik Anda. Bakar saja semuanya. Semua barang ini
sudah tidak dibutuhkan lagi. Bahkan Hendy juga tidak kuinginkan lagi. Kakak ipar. Ada apa? Bicaralah pelan-pelan. Kakak ipar. Yang Mulia sudah berubah. Dia percaya pada hasutan, bahkan tidak peduli padaku lagi. Dia mau aku menikah dengan suku barbar. Menikah? Pasukanku menang telak. Untuk apa menikah? Ini bukan menikah. Ini pasti Erika yang mengadu domba dan mau membunuhku. Belum lagi suku barbar begitu kejam, suka mempermainkan wanita Dakara. Mungkin aku tidak bisa ke sana. Sudah mati di tengah jalan. Bagaimanapun juga, dia adalah kakakmu. Tidak boleh begini kepadamu. Jangan takut. Aku pergi menemui dia. Permaisuri, tanpa izin, memasuki ruang baca istana, kamu masih tahu aturan tidak? Kenapa Permaisuri begitu marah? Jangan-jangan Yang Mulia melakukan kesalahan sampai membuat Anda marah? Apapun yang kulakukan, masih perlu izin Permaisuri. Yang Mulia, aku dengar kamu menyuruh Sofia menikah dengan suku barbar. Kenapa? Permaisuri keberatan? Sofia adalah adik kandung Anda. Dulu, kamu dan dia menderita di istana pengasingan. Kamu sudah lupa. Dia bahkan tidak rela makan kue mantunya. Dia mau sisakan untuk kakaknya. Permaisuri, Yang Mulia adalah Kaisar Dakara. Anda selalu mengungkit masa lalu? Apakah mau mengejek Yang Mulia atau mau mengingatkan Yang Mulia tentang kebaikanmu? Lagi pula, putri sebagai putri Dakara. Karena hidup dalam kemewahan, maka harus bertanggung jawab. Ini adalah kewajibannya. Diam. Kamu yang seharusnya diam. Erika benar. Ini kewajiban Sofia. Dia tidak boleh menolak. Kakak. Baik, karena begitu, kita tidak bahas hubungan pribadi. Kita bahas masalah negara. Aku menjaga perbatasan selama 4 tahun. Suku barbar tidak berani menyerang. Dalam kondisi ini melakukan pernikahan hanya akan membuat mereka merasa kita lemah dan mudah ditindas. Mereka akan lebih memancing masalah. Masalah pernikahan akan membuat sia-sia perang selama 4 tahun dan puluhan ribu prajurit yang tewas. Jika begitu, rencana Permaisuri saat itu ada yang salah. Jika dulu suku barbar menyerang, kita tidak berperang, langsung berdamai dengan pernikahan, memberikan setengah dari 18 wilayah barat laut, juga lebih baik daripada kerugian peperangan selama ini. Permaisuri, karena kamu menyebabkan kas negara kosong, Anda harus introspeksi diri. Kamu bodoh. Mengorbankan diri demi kepentingan orang banyak, kamu tidak akan paham. Aku hanya tahu jika bisa mengorbankan satu wanita untuk dapat kedamaian, untuk apa mengerahkan jutaan pasukan untuk mati? Intinya, Permaisuri yang melakukan perang, bukankah demi kehormatan keluargamu? Demi bisa menguasai jutaan pasukan untuk mengancam Yang Mulia? Dunia ini milik semua orang yang di dunia, bukan hanya milik Hendy. Sembarangan. Kamu berani menyebut namaku. Erika benar. Kamu menghalangi pernikahan. Tujuannya untuk membuat peperangan. Agar keluarga Sumadi berjasa lagi. Agar orang di dunia tahu kehebatanmu. Biar semua orang merasa Dakara tidak bisa tanpamu. Permaisuri, egoisanmu diketahui semua orang. Suku barbar sungguh kejam. Seperti serigala yang lapar. Hanya dengan ditekan kekuatan pasukan, baru bisa mencegah ambisi mereka. Di saat ini melakukan pernikahan ini sama saja berkompromi. Ini hanya bisa membuat mereka melampiaskan kemarahan karena kalah kepada Sofia. Dalam sejarah, ada banyak putri yang menikah ke sana dan disiksa sampai mati. Apakah kamu tidak paham? Yang kuat akan mengalahkan yang lemah?
Permaisuri, jangan menakut-nakuti orang. Kerajaan Dakara begitu kuat. Suku barbar mana berani? Lagi pula, Permaisuri berulang kali melawan titah yang mulia. Ini tidak sopan pada atasanmu. Jangan-jangan Permaisuri mau memberontak? Jika semua orang begini, bukankah dunia akan kacau? Diam kamu! Jika bukan kamu yang menyesatkan orang, dia tidak mungkin melakukan keputusan bodoh ini. Bodoh? Sembarangan! Permaisuri, aku terlalu membiarkanmu, membuatmu berani menghinaku. Mengawal Permaisuri melawan atasan. Meremehkan atasan, dihukum 50 pukulan untuk dijadikan pelajaran. Permaisuri mau melawan titah. Ini kejahatan berat. Kakak, aku salah. Aku bersedia menikah. Jangan pukul kakak Ipa. Sofia, berdirilah. Tidak perlu memohon pada dia. Rani, kamu hanya wanita yang bisa bertarung? Dengan apa melawanku? Sembarangan! Tinggi sekali. Kakak, ini salahku. Anda pukul saja aku. Jangan pukul kakak ipar. Kakak ipar masih terluka. Bisa dipukul mati. Rani, asalkan kamu mengaku salah, aku bisa melupakan semua ini. Cepat halangi Putri. Jangan sampai Putri terluka. Lepaskan aku. Kakak ipar. Kakak ipar. Aku mohon, selamatkan adikku. Dia bisa mati kelaparan. Aku rela membalasmu dengan apa saja. Rani! Rani! Meski aku tinggalkan dunia ini, aku juga tidak bisa hidup tanpamu. Rani! 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 Rani, akhirnya aku sudah menikahimu. Nantinya, aku tidak akan membiarkanmu terluka. Orang yang berjanji akan melindungiku, sekarang malah yang paling melukaiku. Hendy, kita tidak akan bisa kembali lagi. Kakak ipar masih terluka. Dia bisa dipukul mati. Aku rela menikah. Jangan pukul kakak ipar lagi. Cukup! Rani, asalkan kamu mengaku salah, aku bisa lupakan semua ini. Kamu sudah tahu salah? Kakak ipar, minta maaf saja. Jika tidak, kamu bisa dipukul mati. Aku mohon padamu. Aku tidak bersalah. Perkataan permaisuri ini mau memancing yang mulia? Kakak, bukan begitu. Kakak ipar tidak bermaksud begitu. Baiklah, dasar keras kepala. Tetap pukul 50 kali, tidak boleh kurang. Lapor Yang Mulia, pukulan sebanyak 50 kali sudah selesai. Yang mulia, jika sekarang Anda ke sana, maka hukuman 50 pukulan tadi sudah tidak berguna lagi. Kakak ipar, bagaimana keadaanmu?
Ini salahku. Jika bukan karena aku, kamu juga tidak akan dipukul begini. Aku baik-baik saja. Bawa aku ke hadapan Yang Mulia. Kakak ipar, jangan katakan lagi. Kakak sedang marah. Sudahlah. Aku akan menikah. Aku bersedia menikah dengan suku barbar. Permaisuri, kamu sudah terluka. Beberapa hari ini tidak perlu hadiri sidang. Serahkan tanda pasukan. Aku Akan menjaganya. Tanda pasukan ada di sini. Kamu sudah berjasa bagi Dakara. Aku akan ingat kebaikanmu. Kamu selamanya menjadi permaisuriku. Istirahatlah. Beberapa hari lagi, aku bawa kamu hadiri upacara negara, bersembah kepada langit dan bumi. Ayo. Mau melapor. Permaisuri, apa lagi yang kamu lakukan? Berperang selama 4 tahun, menantikan selama 3 tahun. Kita pernah bersama menjadi suami istri. Hendy, hubungan kita berdua berakhir bersama dengan pengunduran posisi permaisuri. Yang Mulia, kepalaku sakit sekali. Yang Mulia. Yang Mulia. Aku setuju, minta dicap saja. Cepat panggilkan tabib. Permaisuri, Anda sudah bersama Yang Mulia dari kecil, menjadi suami istri. Kenapa dia bisa begini kepada Anda? Ini semua salahku. Jika bukan demi aku, kakak ipar juga nggak akan terluka separah ini. Ini bukan salahmu. Aku yang berlebihan soal posisiku di hati Yang Mulia. Kakak ipar. Sofia, jangan takut. Aku gantikan kamu ke suku barbar. Apa? Kakak ipar. Kamu permaisuri Dakara. Mana boleh menikah ke suku barbar? Lagi pula, sangat berbahaya pergi ke sana. Aku tidak mungkin biarkan kamu pergi ke sana demi aku. Keluarga Tanti mengajukan pernikahan, bukan demi pernikahan yang sebenarnya. Aku menguasai wilayah Gunung Surali. Setelah lewat perbatasan, aku akan kabur. Tenang saja. Tidak akan ada masalah. Kenapa? Bukankah kamu paling patuh kepadaku? Sekarang Yang Mulia mau menceraikan aku, kamu tidak patuh padaku lagi? Kakak ipar. Meski kamu bukan kakak iparku lagi, tapi di dalam hatiku, kamu selamanya menjadi kakakku. Sofia, ini terakhir kali aku melindungimu. Cepat bereskan barangmu, minta Sonia mengantarmu keluar dari istana, cari sebuah tempat, dan hidup dengan identitas lain. Pergilah. Kakak ipar. Pergi. Putri. Ayo, Hendy, pengunduran permaisuri sudah disetujui. Hubungan kita sudah berakhir. Aku harap kamu bisa mengatur dirimu. Di mana permaisuri? Jawab Yang Mulia. Permaisuri masih belum tiba. Permaisuri ini memang aneh. Di hari pernikahan putri, malah tidak datang. Malah, aduh, Sembarangan. Yang Mulia jangan marah. Permaisuri adalah istri sahku. Tidak boleh sembarangan mengantainya. Pengawal, bawa dia untuk dipenggal. Jika ada yang masih tidak sopan kepada permaisuri, bunuh tanpa ampun. Baik. Yang Mulia ampun, Yang Mulia ampun. ada apa? Padahal Rani sudah tidak disayangi, kenapa Yang Mulia bisa membelanya? Kakak iparmu sedang sakit. Tidak bisa mengantarmu lagi. Jangan benci padanya. Perjalanan ke suku barbar sangat jauh. Jaga dirimu. Jika bertemu masalah,
Ingat kirim surat kepadaku. Demi kekuasaan, menindas jenderal yang berjasa, percaya pada hasutan, menyerahkan adik kandung. Untuk apa mengatakan semua ini? Aku tahu kamu masih benci padaku. Tapi aku juga demi kebaikan rakyat. Jika suatu hari aku menaklukkan suku barbar, aku pasti akan menjemputmu pulang. Berlutut. Putri meneladani contoh untuk menikah, menukar kedamaian kerajaan Dakara. Pengorbanan putri adalah keberuntungan bagi Dakara. Rakyat Dakara tidak akan melupakan kebaikan besar putri. Silakan putri naik ke kereta. Silakan putri naik ke kereta. Ini... Cepat kabur! Cepat kabur! Tolong! Tolong! Keadaan sudah ditentukan. Yang patuh akan selamat, yang melawan akan mati. Musim gugur tahun ke-16 Cikara, Kaisar Maruli wafat. Perang di perbatasan mulai mengganas. Perang antar pangeran semakin sengit. Rakyat hidup sengsara. Negara jatuh ke tangan musuh. Jenderal Utara mendukung istana pengasingan. Pangeran Saka menerobos kepungan. Pangeran Saka naik tahta dan mengganti nama negara menjadi Misari. Rani, secangkir arak ini, aku bersulang untukmu. Yang mulia, ini tidak boleh. Rani, di antara kita, tidak perlu sungkan. Seperti dulu memanggilku Hendy saja. Jika bukan kamu yang menyelamatkanku dari istana pengasingan, jika bukan kamu yang berkorban melindungiku, mana mungkin hari ini aku menjadi kaisar. Rani, sejak kecil, aku tumbuh besar di istana pengasingan, tidak diajari oleh guru. Nantinya, jika aku melakukan kesalahan dan menyinggung Rani, aku mohon Rani, memaklumi. Kesempatan hanya ada 3 kali. Kalau begitu, aku beri 3 kesempatan padamu. Kalau kamu menipuku 3 kali, aku akan meninggalkanmu. Rani, aku tidak mungkin rela menipumu. Laporan! Yang mulia, kabar darurat dari perbatasan jauh. Rakyat mulai memberontak. Suku barbar menyerang. Sebanyak 18 wilayah di barat laut sudah jatuh. Mereka cari mati.
Rani, hari ini malam pernikahan kita, aku utus orang lain saja. Candy, sekarang kamu sebagai kaisar, kamu mengemban nasib negeri ini. Jangan terikat oleh cinta. Tenang saja. Beri aku waktu 4 tahun. Aku pasti rebut kembali wilayahmu. Menyatukan semua negeri. Rani, setelah kamu kembali, kita akan memimpin negeri ini bersama, berbagi kekuasaan. Para prajurit, ikut aku berangkat. Harus mengalahkan suku barbar sampai habis. Serang! Kalahkan suku barbar sampai habis! Serang! 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 Tahun keempat Mesari, Permaisuri membunuh panglima musuh. Mundur 400 km ke Gunung Surali. Pasukan Nisari menang telak dan pulang dengan kemenangan. Panggilkan. Permaisuri masuk kaula. Saya tidak mengecewakan Yang Mulia. Saya menaklukkan 18 wilayah barat laut. Kembali bertemu Yang Mulia. Kaisar panjang umur. Kaisar, ini pasti kakak permaisuri, kan? Dia memang tidak kalah dari pria. Membuatku kagum. Tidak kalah dari pria. Membuatku kagum. Permaisuri bisa pulang dengan kemenangan, aku sangat senang. Beri tempat duduk. Ada apa? Permaisuri menyelamatkan Yang Mulia dari bahaya, juga pergi melawan musuh. Jika tidak ada Permaisuri, maka tidak ada kerajaan Dakara. Yang Mulia sudah tidak membantu Permaisuri bangun, malah tidak berbagi bersama Permaisuri. Benar, bercanda dengan orang lain di hadapan Permaisuri. Bukankah ini sama saja melukai perasaan Permaisuri? Permaisuri, kenapa masih tidak berdiri? Apakah mau aku yang memohon padamu? Yang Mulia, hari ini mau merayakan kemenangan Permaisuri? Kenapa Yang Mulia membawa selir kemari? Jenderal Yudi, Yang Mulia sebagai seorang pemimpin mau membawa siapa kemari? Apakah harus ada persetujuan Permaisuri? Kerajaan ini milik Margasaka atau Sumadi? Kamu? Cukup. Permaisuri, aku tahu kamu sudah bekerja keras, tapi Erika punya tubuh yang lemah, tidak sepertimu bisa maju ke medan perang. Hari ini kebetulan ulang tahunnya, jadi aku membawanya kemari. Permaisuri, ada apa? Sudah berjasa besar? Sudah melawan perkataanku? Saya tidak berani. Yang Mulia, dulu Yang Mulia janji padaku, jika aku berulang tahun, Anda akan mewujudkan satu permintaanku. Sekarang masih berlaku. Tentu saja. Hari ini, apapun yang kamu mau, aku akan wujudkan. Katanya permaisuri dari keluarga jenderal, tidak kalah dari pria, jago berkuda dan memanah. Yang Mulia, aku mau lihat kakak permaisuri memanah, boleh tidak? Yang Mulia tidak boleh. Bukankah ini menghina Permaisuri?
Seorang permaisuri, Jenderal Utara, mana boleh memberi pertunjukan di aula? Lagi pula permaisuri masih terluka. Yang mulia sebagai kaisar, kita semua hanyalah anak buahnya. Janji seorang kaisar harus ditepati. Tadi Yang Mulia sudah berjanji di depan umum kepada selir Erika. Kalian mau Yang Mulia menarik titahnya? Atau kalian mau melawan titah? Ini Aku sudah tahu. Aku yang tidak paham. Kakak permaisuri berjasa besar. Orang-orang menyebutnya sebagai permaisuri yang hebat. Bahkan Yang Mulia harus menghormatinya. Aku yang tidak sopan. Permaisuri, bukankah kamu baik-baik saja bisa duduk di sini? Aku minta kamu tunjukkan kemampuan memanah. Kamu malah menolak berkali-kali. Apakah kamu dendam kepadaku? Candy, kamu sungguh tidak menyadari Yang niat mulia. mereka? Atau kamu sengaja membiarkan mereka? Pengawal, ambilkan busur panah. Saya laksanakan. Tunggu. Yang Mulia, aku dengar kemampuan memanah kakak sangat tepat sasaran. Bagaimana kalau minta Jenderal Wiley menaruh apel di atas kepalanya, lalu minta permaisuri memanah? Baru bisa menunjukkan kemampuan permaisuri. Apa kamu bilang? Yang Mulia, ini tidak boleh dilakukan. Jenderal Wiley banyak berjasa, berkali-kali menyelamatkan saya. Dia adalah jenderal yang berjasa. Jika ini ada kesalahan, bisa membahayakan nyawa Jenderal Wiley, menyakiti perasaan prajurit perbatasan. Aku tidak tahu ternyata Jenderal Willy dan Permaisuri punya perasaan yang mendalam. Permaisuri, aku minta kamu memanah. Kamu lakukan saja. Kenapa? Tidak rela? Apakah kamu dan Willy memang punya sesuatu yang tidak ku ketahui? Saya di perbatasan. Mengorbankan nyawa untuk Yang Mulia. Yang Mulia malah mencurigai saya. Jadi kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu melindunginya? Kenapa Permaisuri terus berdalih? Jangan-jangan rumor tentang kemampuanmu itu hanya bohongan? Jangan-jangan semua jasa perang itu juga palsu? Jenderal, aku percaya pada Anda. Anda panah saja. Aku tidak takut mati. Aku tidak bisa biarkan nama baik Anda dicemari di sini. Pangeran, Jenderal Rani, kalian pergi dulu. Abaikan saja kami. Kami hanya akan membebanimu. Jangan bodoh. Selama aku masih hidup, aku tidak akan tinggalkan satu rekan yang terluka. Jika pangeran begini, kami mati juga tidak menyesal. Pangeran, kau pergi dulu. Aku yang menghadang. Rani, aku tidak akan meninggalkanmu. Paling tidak, kita akhiri hidup bersama, mati demi cinta kita. Kita tidak akan terpisah. Dulu hidup mati bersama. Kenapa sekarang malah tega menyakiti rekan seperjuangan? Hendy Saka, kamu sudah berubah. Ayah. Wah, Permaisuri hebat sekali. Ternyata lebih seru daripada pertunjukan yang kulihat di jalanan. Jenderal yang melindungi negara malah dijadikan pertunjukan di aula. Lebih baik kita tinggalkan ini semua dan pulang bertanam. Barangan!
Ya, Jenderal Willy beraninya melawan Yang Mulia. Jangan-jangan disuruh oleh pimpinannya? Pantas saja ada rumor bahwa semua prajurit hanya mengakui permaisuri, tidak mengakui kaisar. Dasar penjilat yang menentang atasan. Pengawal. Lepaskan baju zirahnya. Bawa keluar dan penggal dia. Yang Mulia, Jenderal Willy sudah bertahun-tahun berperang bersama kita. Mohon Yang Mulia mengampuninya. Mengampuni. Lalu biarkan dia sembarangan dan sombong di depanku. Bawa keluar. Yang Mulia, apakah Anda sudah lupa di malam perang antar pangeran bagaimana Jenderal Wiley mempertaruhkan nyawanya untuk memberi kita jalan keluar? Bagaimana Anda berjanji kepada Jenderal Wiley yang sekarat? Apakah kamu sungguh ingin melukai hati para prajurit? Setiap hari aku sibuk, mana bisa ingat masalah sepele itu. Jangan dibahas. Masalah sepele? Iya. Yang dulu Anda janjikan, sekarang sudah tidak berlaku lagi. Sudahlah. Hari ini aku sudah lelah. Semuanya kembalilah. Yang Mulia, aku temani Anda istirahat. Dulu Yang Mulia tidak begini. Ini pasti dihasut oleh selir perayu, Erika. Aku mau membunuh selir jahat ini untuk menegakkan aturan. Meski dihukum mati, aku juga terima. Yang Mulia punya pemikirannya sendiri. Kita ini anak buah. Jenderal Willy, jaga ucapanmu. Jenderal! Anda sendirian melawan musuh di perbatasan, menebas panglima musuh dalam kekacauan. Kenapa kembali ke ibu kota, malah menjadi terikat? Apakah kamu sungguh mau bersabar ditindas oleh selir jahat itu? Cukup! Jangan bahas lagi. Jenderal, jika Kaisar tidak bijaksana, kerajaan kita dalam bahaya. Hendy, di hari pernikahan aku pernah bilang hanya beri 3 kesempatan. Sekarang tersisa 2 kesempatan. Rani, dulu kamu bilang Yang Mulia punya sifat seperti pamannya, Raja Joko. Sekarang kelihatannya sangat berbeda jauh. Hanya dalam 4 tahun, dia mengingkari janjinya dan mengkhianati perasaan. Dia sudah mengangkat selir. Dia malah mematuhi selir jahat itu untuk mencelakai jenderal. Jika terus begini, kerajaan Dakara jadi milik Margatani saja. Ayah, jaga ucapanmu. Rani, dengarkan aku. Turun dari posisi permaisuri, kita sekeluarga menjaga Gunung Surali saja. Kita menjauh dari tempat berbahaya ini. Aku pernah berjanji pada Raja Joko, aku akan menjaga kerajaan ini. Rani, tapi dia tidak layak untuk kamu perjuangkan. Yang kuperjuangkan bukan dia, tapi kedamaian dunia. Rani, aku tahu yang kamu pikirkan. Kamu memikul sendiri harapan Raja Joko, tapi Raja Joko sudah wafat 10 tahun. Kamu juga sudah harus mengikhlaskannya. Guru sudah mati, tapi cita-citanya tetap hidup. Kau jagalah dirimu. Raja Joko, langkah ini tidak bagus. Jasa besar mengancam penguasa. Ini mudah membuat diri terjebak. Aku memang tidak menginginkan tahta itu. Aku hanya mau dunia yang damai, negeri aman, rakyat sejahtera. Jika guru tidak peduli kepada kenamaan, kenapa mau melakukan reformasi, bahkan berkali-kali berperang menghabisi musuh? Kita harus berusaha, tanpa berhenti. Harus memiliki kebajikan yang besar. Aku tidak paham. Aku hanya tahu, Yang Mulia berkali-kali menyerang Anda, merugikan Anda.
Di dunia ini harus ada orang yang membela rakyat. Jika aku tidak berkorban siapa lagi, nanti Rani sudah dewasa akan paham. Guru, lihatlah cita-cita Anda. Aku sudah berhasil. Kakak ipar, akhirnya kamu pulang. Nona, aku merindukan Anda. Kenapa menangis? Bukankah aku pulang dengan selamat? Saat aku berangkat berperang, kamu masih belum dewasa. Sekarang sudah cantik dan menawan. Sepertinya Sonia menjagamu dengan baik. Kakak ipar memang suka bercanda. Tidak masalah. Hanya luka ringan di medan perang. Kenapa bisa melukai wajah? Sakit tidak? Aku punya salep luka yang bagus. Ayo, biar aku obati. Hari ini aku sudah lelah. Kembalilah ke Istana Felis. Besok, aku pergi menemuimu. Dengarlah. Kakak ipar. Kita bertahun-tahun gak jumpa. Malam ini aku mau tidur denganmu. Ada apa? Ini pemberian yang mulia kepada permaisuri. Jangan kamu injak sembarangan. Yang mulia sudah berikan Istana Felis kepada selir Erika. Tentu saja tidak boleh ada sampah orang lain di sini. Apa kamu bilang? Yang mulia memberikan istanaku kepada serir Erika?